Shalom Bapak Ibu, masih dengan kami di 5 menit penuh harapan. Kita telah melihat kemarin setelah para pemimpin-pemimpin, yaitu 12 hakim di Israel begitu buruk kerohanian mereka, sekarang sang narator dalam kitab Hakim-Hakim beralih kepada rakyat biasa. Dan kita telah melihat kemarin tentang Mika yang mencuri uang mamanya, kemudian menyepakati membuat sebuah patung efod pahatan gitu Bapak Ibu, lalu kemudian disembah dengan suku Lewi, ada orang Lewi yang menjadi imamnya Bapak Ibu. Nah, saya ingin membaca satu ayat Bapak Ibu, dua ayat. Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6 berkata demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka tidak punya pemimpin. Karena itulah mereka begitu liar. Mereka berbuat menurut pandangannya sendiri. Nanti diulang lagi dalam Hakim-Hakim pasal 18. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Diulang lagi dalam Hakim-Hakim 18 ayat yang pertama. Dan nanti diulang sekali lagi Bapak Ibu, sampai diulang 3 kali bagian ini, bahwa di Israel tidak ada raja. Karena tidak ada pemimpin, setiap orang membangun kebenarannya sendiri, Bapak Ibu. Setiap orang berhak menentukan apa yang benar dan yang salah menurut pandangannya sendiri. Kita melihat kemarin Mika, sekarang cerita berlanjut Bapak Ibu. Suku Dan yang belum mendapatkan tempat. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Hakim-Hakim pasal 18, mereka melihat di mana ada tempat orang-orang yang bisa mereka taklukkan karena mereka belum memiliki tempat. Tetapi yang saya mau soroti cerita ini Bapak Ibu, sampailah mereka kemudian di rumahnya si Mika. Waktu suku Dan ini sampai di rumahnya Mika, lalu kemudian di sana ada orang Lewi yang mereka tahu dari logatnya Bapak Ibu. Orang Lewi, lalu orang Lewi itu bercerita bahwa dia ada di rumahnya Mika oleh karena mamanya membuat patung efod dan dia disuruh menjadi imam di rumah itu. Lalu orang Dan pergi, singkatnya mereka kemudian memerangi satu wilayah. Mereka menguasai wilayah itu Bapak Ibu. Lalu kemudian mereka kembali ke rumahnya Mika. Waktu mereka kembali ke rumahnya Mika, apa yang mereka lakukan? Suku Dan ini kemudian mencuri patung itu, memaksa ikut suku Lewi itu dengan berkata begini, mana yang lebih baik? Daripada menjadi imam bagi satu keluarga, bukankah lebih baik menjadi imam bagi satu suku, yaitu suku Dan? Jadi mereka mencuri itu, patung sesembahan dari Mika dan ibunya, juga memaksa suku Lewi dan ikut kepada mereka. Dan suku Lewi kelihatannya juga senang dibawa karena dia akan menjadi imam bagi satu suku, bukan satu keluarga. Ketika Mika dan ibunya tahu bahwa patungnya dicuri, mereka mengejar, tetapi diancam oleh suku Dan. Lebih baik kamu diam, pulang, daripada engkau mati semua dibunuh. Lalu kemudian ketika ibu dan Mika melihat bahwa mereka punya kekuatan tidak cukup untuk bisa melawan suku Dan, mereka kembali. Coba perhatikan Bapak Ibu, bahkan mereka sampai rebutan berhala. Mereka rebutan patung. Mereka rebutan suku Lewi Bapak Ibu. Betapa brutalnya keadaan dan betapa mengerikannya ketika tidak ada pemimpin. Setiap orang berlaku sesukanya, begitu liar dan begitu mengerikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bersama-sama kitab Hakim-Hakim ditulis untuk mempersiapkan sebuah cerita lanjutan. Apa itu? Bahwa nanti Allah akan memimpin atau memilih seorang pemimpin bagi mereka. Allah akan mengangkat seorang raja. Itu sebabnya setelah kitab Hakim-Hakim, kita akan tiba kepada kitab Rut, di mana di kitab Rut kita diceritakan tentang nenek moyang dari Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu apa pembelajarannya Bapak Ibu? Betapa Allah peduli kepada bangsa ini. Ketika tidak ada pemimpin, bangsa ini begitu berantakan, begitu rusak. Dan kemudian Bapak Ibu kita tahu, orang yang tidak memiliki pemimpin atau masyarakat yang tanpa pemimpin, maka itu masyarakat yang paling mengerikan dan penuh dengan kebrutalan. Betapa dibutuhkan kepemimpinan Bapak Ibu. Selalu dibutuhkan kepemimpinan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita belajar bersama-sama. Ayo, setiap kita adalah pemimpin-pemimpin di karunia kita masing-masing. Ada engkau yang memimpin di perusahaan, ada engkau yang memimpin di keluarga, ada engkau yang memimpin anak-anakmu. Setiap kita adalah pemimpin. Ada kita yang memimpin diri kita sendiri. Pendek kata, setiap orang adalah pemimpin di karunianya masing-masing. Kita tahu betapa pentingnya fungsi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang takut akan Allah. Jadilah pemimpin yang bersyukur dan bersukacita
di hadirat Allah. Karena tanpa pemimpin, liarlah masyarakat. Renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.